Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil kuliah lapangan yang telah kita lakukan kemarin. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, kami terdiri dari 4 anggota. Saya Hasan Junrobani dengan NRP 072. Saya Fuad Hasan dengan NRP akhir 077. Saya Davin Kariro dengan NRP akhir 088. Saya Satria Rahman, NP 091. Oke, berikut adalah dokumentasi ketika kami melaksanakan kuliah lapangan. Oke, sebelumnya izin kami untuk membahas apa saja yang kita tinjau pada saat kuliah lapangan. Jadi, pada tanggal 24 Oktober kemarin, kami meninjau 4 jembatan. Di antaranya adalah Jembatan Brantas di Krian Mojosari, kemudian Jembatan Carat Gempol di Pasuruan, kemudian Jembatan Rel Kereta Api di Pasuruan juga, dan Jembatan Tongas Kulon di Probolinggo. Oke, untuk yang pertama akan kami jelaskan terkait Jembatan Brantas. Untuk yang pertama itu sistem struktur dari jembatan Krian Berantas. Itu jembatannya memiliki 4 span dan panjang masing-masing spannya itu 5 meter serta tinggi 7 meter. Terus lebar dari jembatan sendiri adalah 9 meter dan jembatan ini itu memiliki sistem struktur rangka baja tipe Warren Truss. Dan Warren Truss ini punya bentuk segitiga dan ada bottom chord yang berfungsi menyalurkan gaya tarik dan top chord yang menyalurkan gaya tekan dan terdapat batang diagonal ya yang berfungsi menerima gaya dari top atau bottom chord. Terus untuk struktur sekundernya sendiri itu ada ikatan angin pada jembatan Krian Mojokerto berupa berupa cross bracing atau diagonal lateral bracing. Elemen ini berfungsi untuk menahan gaya lateral dari angin, juga menjaga kekakuan dari jembatan tersebut. Terus elemen yang ada di kanan, di gambar yang kanan itu merupakan deck slab atau plat kendaraan yang berupa corrugated steel deck, dan elemen ini didesain sebagai elemen komposit sehingga memiliki kapasitas yang lebih besar daripada plat beton biasa. Elemen ini berfungsi menerima semua beban kendaraan yang akan disalurkan ke peletakan. Terus lanjut ada di gambar yang kiri itu merupakan balok memanjang yang berupa baja WF yang menerima beban lalu lintas dan juga memberikan kekakuan longitudinal pada struktur lantai. Terdapat 9 balok memanjang yang diinstal pada jembatan ini. Terus untuk yang gambar yang kanan itu balok melintang yang diinstal tegak lurus dari balok memanjang. Kegunaannya itu untuk menyalurkan beban dari balok memanjang ke struktur utama jembatan. Selain itu juga berfungsi sebagai menjaga kekakuan transversal agar jembatan tidak melintir. Terus ini peletakan dan pondasi jembatannya. Eh, Pondasi jembatannya itu pakai bearing pad yang berupa LRB atau elastomeric pad yang berdimensi 36 kali 41 kali 7 cm. Terus untuk pondasinya yang ada di kanan itu merupakan pile group yang berupa steel pipe pile dengan bracing baja dan pondasi berupa pier atau pilar. Dan penggunaan pile ini berdasar dari penyelidikan geoteknik jembatan tersebut. Terus ini sambungan jembatan. Sambungan yang digunakan pada jembatan ini berupa bolted connection, digunakan 10 baut pada sambungan balok, melintang, dan balok memanjang, dan digunakan 28 baut digunakan untuk sambungan rangka baja. Selanjutnya ada jembatan Baiman yang terletak di Probolinggo. Jembatan ini merupakan jembatan pratekan, merupakan penghubung Probolinggo dan Pasuruan. Jembatan ini tidak menggunakan balok melintang, melainkan menggunakan diafragma, di mana diafragma yang digunakan berukuran 200 kali 1170 dikali 1250. Jenis perletakan yaitu elastomer. Selain itu ada juga jembatan untuk jalur rel kereta api. Jembatan ini memiliki sistem struktur rangka baja dengan tipe Warren Truss. Sistem jembatan. Untuk jembatan relnya sendiri merupakan jembatan dengan sistem struktur yang digunakan adalah jembatan rangka baja tertutup, profil semi box, sambungan paku keling dan baut jumlah dengan jumlah batang yaitu satu. Untuk jembatan betonnya sendiri, panjangnya 18,7 meter, lebarnya 18,5 meter, tipe bentang atas GPP jumlah bentang satu. Untuk jembatan baja, struktur sekunder dalam jembatan ini seperti plat lantai, kendaraan, cross girder, slinger, dan ikat angin bawah. Berikut adalah foto-foto untuk ikatan angin bawah, ikatan angin atas, dan pertahanan sendi. Lalu juga ada sambungan rangka atas bagian samping, lalu
dimensi rangka utamanya. Oke, selanjutnya untuk jembatan yang ketiga yang kami tinjau pada saat kuliah 8 kemarin adalah jembatan Carat 1B yang terletak di Pasuruan. Nah, jembatan ini itu terletak di ruas Jalan Nasional PTS Kabupaten Pasuruan Gempol dan struktur rangka bajanya itu memiliki tipe Warren Truss. Kemudian seperti jembatan rangka baja pada umumnya, jembatan rangka baja ini berbentuk segitiga yang di bawahnya itu ada chord yang berguna untuk menahan gaya tarik dan di atas itu gaya tekan. Sedangkan untuk badan-badan diagonalnya itu untuk berfungsi untuk menerima gaya dari bawah ataupun atas chordnya itu. Oke, untuk ikatan angin pada jembatan Carat ini itu dia menggunakan cross bracing atau diagonal lateral bracing itu di bagian bawahnya. Kalau untuk di bagian atasnya itu menggunakan tipe K bracing. Kemudian ikatan ini juga berfungsi untuk menahan gaya lateral dari angin, juga menjaga kekakuan dari jembatan tersebut. Kemudian untuk rangka utamanya dari jembatan Carat 1B ini dia menggunakan profil WF 300 kali 300 kali 20 kali 20 untuk batang horizontal bawahnya dan atasnya juga. Serta untuk batang diagonalnya dia menggunakan profil baja WF 350 kali 300 kali 12 kali 30. Kemudian untuk sambungan rangkanya dia menggunakan sambungan baut dengan diameter 15 sejumlah 10 di sambungan rangka bawah dan rangka atas. Nah, kemudian yang kami temukan juga di jembatan Carat 1B ini adalah beberapa kerusakan. Jadi, kerusakan-kerusakan yang kita dapatkan dari jembatan ini adalah adanya beberapa retakan pada kerb jembatannya serta eh, beberapa rangka itu juga mengalami eh, karat yang cukup masif. Dan hal ini merupakan menurut kami merupakan hal yang perlu ditinjau karena apalagi kalau karat pada kerangka kan itu sangat menurunkan eh, kekuatan dari jembatan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya jembatan rel kereta api di Jalan Pantura. Nah, untuk sistem struktur dan struktur utamanya itu jembatan Badong ini beroperasi di min 76 sekian itu di 112,89 sekian. Ya, lebih tepatnya mungkin di sekitar Pasuruan, Jawa Timur. Nah, kemudian jembatan ini itu merupakan jenis jembatan girder trans 1 beam. Nah, untuk sistem jembatannya sendiri itu panjang jembatannya 12 meter. Lambda N-nya itu berarti 3 dan lambdanya itu 4. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk gelagar utamanya itu menggunakan baja WF 400 kali 200 kali 8 kali 13. Dan untuk gelagar melintang ya menggunakan WF 250 kali 125 kali 6 kali 9. Nah, untuk abutmen jembatannya sendiri itu jembatan rel kereta api Bandung ini menggunakan abutmen jenis tumpuan sendi dan roll. Bisa dilihat di sini roll dan sendi. Berikut ini merupakan gambar dari sambungan jembatan di jembatan Bandung. Bisa dilihat seperti ini. Nah, kemudian untuk ikatan anginnya sendiri, ikatan angin jembatan ini itu termasuk jenis yang ikatan angin atas terbuka. Alasan menggunakan ikatan angin atas terbuka ini karena pada tahun 1970-an Indonesia itu masih menggunakan kereta api diesel dan uap yang masih memiliki teropong asap di bagian atasnya yang cukup panjang. Nah, itu kalau tertutup itu bisa mengenai bagian atap ikatan angin atasnya, makanya dibuat terbuka. Kemudian mengadaptasi gaya desain jembatan rel Eropa tipe half through truss yang dimana desain jembatan half through truss ini itu lantai jembatannya berada di antara rangka atas dan bawah tanpa ada batang penghubung di atas jalan. Kemudian menggunakan bottom cross bracing, di mana batang pemangku diagonal yang menghubungkan antara kedua sisi rangka pada bagian bawah rel, yang fungsinya itu menjaga kestabilan ratelet jembatan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan apabila ada salah kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.